Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para bapak ibu sekalian, juga saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan dan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah Rabbal Alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita ditakdirkan bisa hadir di majelis yang mulia ini dan di rumahnya yang mulia ini dalam rangka zikrullah, dalam rangka mengingat Allah dan berzikir kepadanya, yaitu dalam rangka talabul ilmi, menuntut dan mencari ilmu agama sebagai bekal hidup kita di dunia ini menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan dan kajian rutin kita dalam 3 landasan utama, 3 prinsip pokok, yaitu al-usulul thalathah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca apa yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yang artinya apabila kamu ditanya tentang 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim, maka jawablah: pertama, mengetahui, mengenal Allah; yang kedua, mengenal agama Islam; dan yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk ke landasan yang pertama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip landasan pertama dari 3 landasan utama, mengenal Allah, ma'rifatullah. Tentu penulis di sini lebih fokus kepada mengenal Allah dari sisi ciptaannya, yaitu makhluk. Bagaimana matahari, bagaimana bulan, bagaimana bintang dan seterusnya, ya. Tapi kita harus betul-betul menjauhi
mengetahui Allah dari sisi zatnya, ya, dan itu tidak mungkin kita bisa sampai kepadanya, yaitu mengenal Allah dari sisi zatnya. Itu tidak mungkin, mustahil itu. Bagaimana mungkin kita akan mengetahui hakikat Allah dari sisi zatnya dan fisiknya? Tentu kita nggak akan mampu menjangkaunya, sampai mati pun nggak akan sampai, ya. Maka dari itu ada riwayat yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah, yaitu makhluk-makhluk ini, pikirkan gitu. Dan jangan sekali-kali engkau memikirkan zat Allah. Tidak mungkin kalian akan mampu memikirkan zat Allah. Bagaimana kita akan memikirkan zat Allah? Kita memikirkan langit dan bumi sampai detail saja nggak akan mungkin mampu kita memikirkannya. Sering saya sampaikan di majelis ini, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa perbandingan 7 langit 7 bumi dengan kursi Allah itu bagaikan gelang kecil yang dilemparkan ke padang Sahara. Sedangkan kursi Allah dibanding dengan arsy bagaikan gelang kecil yang dilemparkan ke padang Sahara juga. Sering dengar hadis ini, 7 langit 7 bumi. Kita lihat langit, ini langit yang pertama kita lihat di situ di atas tuh. Isinya apa aja, Pak? Isinya ya banyak banget, termasuk matahari, bulan, bintang, planet, dan jumlahnya miliaran atau mungkin triliunan. Kita tidak tahu, kecuali Allah yang tahu. Itu baru di langit yang pertama, belum langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian bumi ada 7. Kata Nabi SAW, perbandingan antara langit dan bumi, langit ada 7, bumi ada 7 dengan kursi Allah, itu bagaikan gelang kecil, koin kecil yang dilemparkan ke padang Sahara. Bisa dibandingin nggak gelang kecil dengan padang Sahara? Bisa dibandingin? Ya nggak bisa dibandingin sama sekali. Coba lempar koin kecil ke padang Sahara, ke gurun itu, coba cari, nggak bisa dibandingin sama sekali. Itu 7 langit 7 bumi seperti koin. Sedangkan kursi itu bagaikan padang Sahara dan luas membentang, nggak bisa dibandingin. Kemudian kursi Allah dibandingkan dengan arsy itu seperti itu juga, yaitu seperti gelang kecil yang dilemparkan ke padang Sahara. Berarti sekarang kursi bagaikan gelang kecil sekarang. Kursi sekarang gelang kecil. Kemudian arsy adalah padang Sahara. Bisa dibandingin? Ya nggak bisa dibandingin sama sekali. Berarti arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada makhluk Allah yang paling besar kecuali arsy. Tidak ada yang mengetahui ukurannya
kecuali Allah Rabbal Alamin. Dan dulu sudah kita sampaikan, kursi Allah itu apa? Yang dimaksud dengan kursi itu apa? Kita tahu kursi dengan arsy itu berbeda. Kursi sendiri, arsy sendiri. Kalau arsy itu kan singgasana kan gitu terjemahan kita. Kalau kursi, kata Ibnu Abbas, tempat berpijaknya kedua kaki Allah Azza wa Jalla. Tempat berpijaknya kedua kaki Allah Azza wa Jalla. Itu kursi. Sebagaimana firman Allah dalam ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa kursi itu jauh lebih besar daripada langit dan bumi, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi. Taib, kita memikirkan langit yang hebat, yang menakjubkan seperti itu, kemudian kursi yang sebesar itu, kemudian yang lebih besar lagi adalah arsy. Kemudian bagaimana dengan yang menciptakannya? Bagaimana dengan yang menciptakan semuanya itu, yaitu Allah Rabbal Alamin? Tentu akan jauh lebih besar dan lebih menakjubkan, karena makhluk, besarnya makhluk, agungnya makhluk itu menunjukkan akan besar dan agungnya Sang Pencipta. Jelas sekali ini. Maka kalau kita tidak mampu memikirkan hal-hal seperti itu, kursi, arsy, kemudian di atas langit itu ada apa, kemudian surga, neraka dan yang lainnya, bagaimana dengan yang menciptakan? Tentu akal ini tidak akan mampu sampai kepadanya. Maka tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Pikirkan makhluk-makhluk, pikirkan, renungkan ciptaan Allah ini. Langit, bumi, bulan, bintang, siang, malam, pikirkan. Dan jangan memikirkan zat Allah Rabbal Alamin. Baik. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan atau kita baca apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala dalam kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, semoga Allah merahmatinya, fa idza qila laka mar rabbuk, apabila dikatakan kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu. Nah, fa idza qila laka, jika ditanyakan kepadamu, man rabbuk, siapa Rabbmu. Kalau diterjemahkan Rabb itu dengan Tuhan ya, tapi sebenarnya Rabb dengan Tuhan itu ya kalau bahasa kita ya sama kan gitu. Tapi kalau Rabbun itu maknanya luas banget ya. Rabb itu mencakup pencipta, pengatur, pemilik, yang ngasih rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang ngasih nafas, yang ngasih hidayah, yang ngasih pertolongan, yang ngasih bantuan ini dan seterusnya. Itu maknanya Rabb. Makanya Allah berfirman, alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Artinya Rabb di sini adalah pencipta alam gitu. Pencipta alam, pengatur alam, pemilik alam, yang menghidupkan dan yang mematikan alam, yang menyuburkan alam, semuanya itu semua adalah Allah Rabbal Alamin yang mengatur dan seterusnya. Rabb berarti Rabb itu maknanya luas ya, luas banget ya.
Oleh karena itu, doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kebanyakan diawali dengan apa, Pak? Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana, kemudian Rabbighfirli wali walidayya, apalagi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hampir semua doa itu diawali dengan Rabb. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika mereka berdoa yang memulai dengan Rabbun, Rabbana Rabbi. Berarti Engkau ya Allah yang menciptakanku, Engkau ya Allah yang mengaturku, ya Allah Engkau yang memberikan rezeki kepadaku, ya Allah Engkau yang mematikan, yang menghidupkanku, ya Allah, dan begitu seterusnya. Berarti subhanallah, ini tawasul, ya, tawasul dengan nama-nama Allah yang indah. Rabbun, Masya Allah, berarti luas dan dalam sekali makna Rabbun itu. Tapi kalau diterjemahkan dengan Tuhan itu kan sempit sepertinya, kan ya, sempit. Tapi kalau Rabb, Masya Allah, ya. Berarti di sini penulis rahimahullah taala ketika mengatakan fa idza qila laka, jika engkau ditanya siapa Rabbmu, berarti siapa penciptamu, kan gitu. Siapa penciptamu, siapa pengaturmu, siapa pemilikmu, siapa yang ngasih rizki kepadamu, siapa yang menghidupkan dan mematikanmu, dan seterusnya. Nah gitu. Maka fakul, katakan Rabbi Allahu alladhi rabbani. Katakan Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah. Alladzi rabbani, yang mentarbiyahku. Apa artinya tarbiyah itu? Tarbiyah itu yang mengaturku. Atau tarbiyah kan dari Rabbun, kan Rabbun tarbiyah kan gitu. Rabbun, kalau tarbiyah itu kan pendidikan, mendidikan. Tarbiyah pendidikan. Berarti mengatur, memantau, ya, mendidik, ya, dan seterusnya. Itu tarbiyah. Jadi Rabbku adalah Allah yang mentarbiyahku, yang mengaturku. Wa rabba jami'al alamin, dan mentarbiyah seluruh alam ini. Dan yang mentarbiyah dan yang mengatur seluruh alam ini. Dengan apa Allah mengatur kita dan mengatur seluruh alam ini, termasuk mengatur tumbuh-tumbuhan, mengatur binatang, mengatur siang, malam, matahari, bulan, bintang, planet, mengatur angin, mengatur semuanya itu. Dengan apa Allah mengatur segala sesuatu tersebut, yaitu makhluk? Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Masya Allah, ya. Jadi Allah mengatur kita, Allah mentarbiyah kita, mengatur seluruh alam ini dengan nikmat-nikmatnya. Berarti kita tidak akan bisa hidup tanpa nikmat Allah. Bahkan seluruh alam ini tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada nikmat Allah Rabbal Alamin. Makanya diri kita saja, diri kita
wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian tidakkah kalian mau memikirkannya, merenungkannya? Iya. Taib, dari diri kita sendiri saja. Mata ini adalah nikmat Allah. Kemudian kalau Allah cabut ini sedikit dari nikmat mata ini, apa yang terjadi? Tidak bisa melihat. Kalau Allah ambil misalnya napas kita separuh saja, tersengal-sengal kita. Masya Allah ya. Maka kita tidak akan bisa hidup kecuali dengan nikmat Allah Rabbul Alamin. Makanya akhi fillah, Allah berfirman tentang bagaimana luas dan banyaknya nikmat Allah. Gimana firman Allah itu tentang nikmat Allah yang sangat banyak itu? Gimana? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Bagaimana kita bisa menghitung nikmat Allah padahal segala sesuatu diatur dengan nikmat Allah. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita sehat seperti ini, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, bisa bicara, jantung berdetak, darah mengalir dan seterusnya. Semua itu adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala dan pengaturannya. Makanya akhi fillah, kalau kita lihat, perhatikan binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Siapa sih yang ngajari ayam itu kalau ayam itu makannya apa, makannya beras misalnya, kok nggak makan apa ini, apel gitu ya, enggak ya. Sing ngajari kok sopo gitu. Padahal kan dia pas lahir netes langsung makan kan, cari makan, dan dia tahu apa yang harus dia makan. Tapi siapa yang ngatur itu? Kalau bahasa kita kan insting ya. Tapi kalaulah kita katakan insting, siapa yang ngasih insting dia itu? Allah Rabbul Alamin, dengan rahmat dan nikmatnya Allah atur itu. Subhanallah. Kemudian sapi pun demikian, kambing pun demikian, lahir langsung jalan. Kok nggak seperti manusia? Manusia bisa jalan itu sampai berapa tahun itu? Setahun ya, setahun lebih kan baru bisa jalan. Sapi baru lahir nggak sampai sejam jalan. Siapa sih ngatur? Allah Rabbul Alamin, Allah. Kemudian dia nggak cari nasi, nggak cari apa, nggak tahu nyari susu kan gitu, nyari gitu, nyari ketemu, kemudian disedot, diminum itu susu ibunya. Kok ngerti kalau susu itu diminum? Padahal siapa yang ngajari? Gak ada yang ngajari. Semua itu Allah yang ngasih nikmat, Allah yang ngatur semuanya itu. Subhanallah. Berarti segala sesuatu itu diatur oleh Allah dengan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung. Baik, kadang-kadang saya berpikir ini penyu itu netesnya di mana, Pak? Darat. Baik, dan itu di bawah tanah kan gitu. Setelah netes kok tahu gitu loh tempatnya itu, dia naik kok nggak kemana, ke dalam gitu loh. Siapa sih ngajari gitu loh, padahal dia di tempat yang gelap gulita,
dia tahu harus ke atas. Kemudian juga dia tahu tempatnya itu di mana. Kenapa kok nggak ke gunung gitu ya? Nggak ke gunung, tapi kemana? Ke laut dia. Cukup-cukup banyak gitu, ke laut semuanya. Tapi siapa yang ngajari gitu loh? Kok ngerti, kok paham tempatnya itu laut, dan nanti makannya pun demikian, dia tahu apa yang harus dia makan dan seterusnya. Subhanallah, kalau kita pikirkan itu ya Allah, siapa yang ngajari, siapa yang ngatur, siapa yang ini, siapa yang itu? Tidak lain dan tidak bukan, semua itu adalah karena nikmat Allah Rabbal Alamin. Sebagaimana firman Allah ya, sebagaimana firman Allah tentang perbincangan antara Nabi Musa dan Fir'aun. Allah abadikan dalam Al-Quran surat Toha ayat 49 sampai 50. Famar rabbukuma ya Musa, famar rabbukuma ya Musa, maka siapakah Rabbmu berdua wahai Musa. Berdua di sini siapa maksudnya? Musa dan Harun ya, Musa dan Harun. Maka siapakah Tuhanmu berdua wahai Musa? Ini pertanyaan Fir'aun kepada Musa. Sebagaimana kalau kita ditanya siapa Rabbmu, nah kan gitu, siapa Rabbmu? Nah Fir'aun berkata kepada Musa, siapa Tuhan atau siapa Rabb kalian berdua wahai Musa, yaitu Musa dan Harun. Qala Rabbuna alladhi a'ata kulla syai'in khalqah thumma hada. Tuhan kami ialah, Rabb kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk, nikmat. Ya, Rabb kami, kata Musa, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Artinya setiap bentuk kejadiannya manusia dari zaman dulu sampai sekarang ya seperti ini. Dari dulu kalau ibu lahiran ya seperti itu. Ya, manusia lahir manusia, nggak mungkin lahir ayam gitu, nggak mungkin kan, nggak mungkin, atau sapi, kambing, nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah telah membentuk kejadian segala sesuatu. Allah yang telah membentuk itu. Sapi lahir ya keluarnya sapi, gak mungkin kambing. Padahal kan dari itu juga kan gitu, dari itu juga, tapi keluarnya beda. Allah yang membentuk itu semuanya, Allah yang menentukan itu semuanya, kemudian memberinya petunjuk. Memberinya petunjuk di sini petunjuk umum ya, hidayah amah, petunjuk bersifat umum. Artinya setelah Allah bentuk itu makhluk, Allah berikan petunjuk. Kalau bahasa kita binatang tadi apa? Insting. Kalau kuda ya makane itu, kalau sapi ya makane itu, kalau burung ya makane itu. Itu Allah yang ngasih hidayah itu, Allah yang ngatur itu, Allah yang memberikan petunjuk untuk itu. Masya Allah ya. Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in ya, yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Masya Allah ya. Jadi
Jelas makhluk ini tidak akan bisa hidup tanpa nikmat Allah Rabbal Alamin. Maka dari itu sekali lagi, jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalimat ta'uddu itu menghitung, tuhsuha menghitung juga. Kalimat ta'uddu dan tuhsuha itu menghitung, menghitung. Tapi bedanya itu ta'uddu itu menghitung satuan. Kalau tuhsu ihsa itu menghitung puluhan. Sama-sama menghitung, tapi inilah bahasa Arab ya. Bedanya bahasa Arab dengan bahasa kita ya ini. Bahasa Arab tuh luas banget ya, bahasa yang paling kaya. Kalau ta'uddu penghitungan satuan, kalau ihsa tuhsuha itu puluhan. Berarti jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah satu persatu atau puluhan, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Misalnya satuan apa? Manusia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau puluhan, manusia, binatang, manusia jenisnya ini, binatang jenisnya ini, ada kuda, ada sapi, ada mampu nggak? Nggak akan mampu. Dari jenis-jenis binatang saja itu bermacam-macam banget, baik itu binatang darat, binatang laut, binatang udara, burung lah. Jenis burung itu ada berapa, Pak? Yang sekarang seneng burung ini siapa ini? Sampai hitung jenis burung yang ada di dunia ini, di permukaan bumi ini, nggak akan bisa. Tahunya ya kutilang, perkutut, paling berapa itu? Padahal di sono-sono itu masih banyak banget sudah. Apalagi dulu kita waktu kecil dulu ya, di kampung kita itu burung macam-macam itu. Nah, sekarang tinggal apa? Tinggal tekuku sama dulu perenjak, ciper itu banyak banget ya. Sekarang nggak ada gitu ya. Masya Allah. Itu dari jenis, dari puluhan, nggak akan bisa menghitungnya sama sekali. Belum binatang laut. Jenis ikan aja berapa sudah? Jenis ikan sih, jenis ikan, belum bijian ikan loh ya. Jenis ikan saja nggak akan bisa kita hitung satu persatu. Yang kita tahu hanya berapa itu? Ya. Ikan betok, sepat, gabus, itu aja kan. Tapi kalau di lautan coba, masya Allah. Nah, kalian tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah, baik engkau menghitung satuan maupun puluhan, mustahil kalian bisa menghitungnya. Menghitung nikmat yang ada pada diri kita sendiri saja, mampu nggak kita menghitungnya? Nggak akan mampu. Mata satu saja ini, mata dua ini kalau ditukar dengan 1 miliar, mau nggak Pak? Beli matanya satu dong gitu, tak tukar dengan apa, villa sama kendaraan sama, mau nggak diambil? Ya nggak akan mau. Berarti masya Allah, satu nikmat ini berupa mata nggak bisa ditukar dengan berapapun dari harga dunia. Makanya bersyukur kepada Allah yang kasih banyak kesehatan ini, meskipun enggak. Makanya sering, dan kita semua yakin kok kenikmatan itu tidak hanya harta, iya kan? Tidak hanya harta, kesehatan, sehat, ya bisa berpikir, bisa datang ke masjid, bisa sholat berjamaah, itu nikmat besar banget itu. Baik, para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata penulis rahimahullahu taala bahwa Rabb
kita Robku, ya, Rob kita adalah Allah yang mentarbiyah, yang mengatur seluruh alam ini dengan nikmat-nikmatnya. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dan dialah sembahanku, dialah yaitu Allah sembahanku. Aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Dialah yaitu Allah sembahanku. Aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Artinya akhi fillah, kalau memang Allah lah yang mengatur, Allah yang menciptakan seluruh alam ini, maka dialah satu-satunya Rabb, Tuhan yang disembah. Kalau memang Allah yang mengatur segala sesuatu, kalau Allah yang menciptakan segala sesuatu, kalau Allah lah yang mematikan, yang menghidupkan segala sesuatu, maka dialah satu-satunya Rabb yang disembah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Berarti kalau ada orang yang meyakini sesuatu itu memberikan manfaat dan mudarat, berarti dia telah menyamakan dengan siapa? Allah. Kalau ada orang yang meyakini bahwa sesuatu itu dapat memberikan manfaat atau mudarat, maka dia telah menyamakan Allah dengan sesuatu itu. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan maslahat dan mudarat. Nah, itulah masuk ke area syirik nantinya. Misalnya dia meyakini bahwa Casper apa Casper Pak? Sabu ya. Casper itu dia yakini bisa memberikan rezeki, bisa memberikan pekerjaan kepada saya. Berarti dia telah menyamakan Casper itu dengan Allah Rabbal Alamin. Kenapa? Karena satu-satunya yang memberikan rezeki, yang ngasih pekerjaan orang itu adalah Allah. Kemudian dia meyakini Casper itulah yang memberikan rezeki. Jadi inilah tauhid akhi fillah. Banyak orang-orang seperti itu. Mau kemana bawa ini bawa itu kan ya. Dia meyakini inilah yang menyelamatkanku dari pembunuhan, inilah yang menyelamatkanku dari kemudaratan. Berarti dia meyakini ada selain Allah yang menyelamatkan dia, memberi rezeki dia, mematikan dia, menghidupkan dia. Nah, inilah masuk ke area syirik. Maka kata penulis rahimahullahu taala, dialah sembahanku. Ya, aku tidak memiliki sesembahan selainnya, hanya Allah saja sembahanku, tidak ada yang lainnya. Ya, masya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku, sholati wa nusuki wa mahyaya, mati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam.
Masya Allah ya. Nah, akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan. Penulis berkata, wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Surat apa ini? Surat Al-Fatihah lah, Al-Fatihah ayat 2. Ayat pertama Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang berpendapat Bismillah ini masuk dalam Al-Fatihah, ada enggak yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah? Ada dan itu banyak. Jadi Al-Fatihah itu diawali dari Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau kita baca, kalau yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka kalau kita sholat tidak baca Bismillah, baik jelas maupun sir, sholatnya tetap sah. Karena Al-Fatihah diawali dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pendapat. Ada pendapat yang lain tadi, ayat atau ya, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tapi kalau di Quran mushaf itu kan masuk nggak? Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama ya? Iya, ayat pertama. Tapi kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, kita kan sepakat, dan semua ulama dan semua kaum muslimin sepakat Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 kan? Sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu semua sudah tahu. Itu sabda Nabi, Sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang Al-Fatihah. Tayyib, kalau Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, berarti berapa itu? 6. Lebih ya? Katanya 7. Kok 6? Bagi yang berpendapat itu, sebelum waladhdallin itu ada ayat itu, ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim ayat, waladhdallin ayat, semuanya 7. Ini pendapat ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi secara umum ya, kita di mushaf kita itu ya Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Tapi Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Segala puji, alhamdulillah, segala puji berarti memuji Allah, segala puji bagi Allah. Tapi bedanya puji dengan syukur apa Pak? Marilah kita bersyukur dan memuji Allah. Nah, apa bedanya Pak? Mari kita bersyukur kepada Allah dan mari kita memuji Allah. Saya bersyukur, saya memuji. Bedanya apa? Ada bedanya nggak Pak? Syukur sama pujian. Apa tuh? Nggak denger ya, nggak denger. Tapi wallahu alam, syukur itu memuji Allah, pujian kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat. Dapat nikmat, bersyukur kepada Allah. Kemudian kalau alhamd, pujian, kita memuji Allah, artinya kita memuji Allah, kita dapat nikmat, gak dapat nikmat, tetap kita memuji Allah. Itu bedanya.
Makanya di sini Allah tidak mengatakan asyukrulillah, tapi alhamdulillah. Padahal sama-sama pujian. Karena syukur itu syukur. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena kita dapat nikmat yang kita dapat. Berarti kalau kita nggak dapat nikmat harta misalnya, berarti kita nggak bersyukur. Nggak syukur itu ya, nggak syukur dari sisi itu. Tapi alhamdulillah, pujian itu kita memuji Allah, kita dapat nikmat, gak dapat nikmat, tetap memuji Allah. Itu perbedaannya. Meskipun kita juga dapat nikmat kan, nikmat kesehatan, ya, nikmat mata dan yang lainnya. Tapi dari perbedaannya tipis sekali ya. Kalau syukur itu kita memuji Allah ketika kita mendapatkan kenikmatan itu. Ya, kalau alhamdulillah pujian itu kita tetap memuji Allah, baik kita dapat nikmat itu atau tidak, gitu. Itu namanya. Makanya di sini alhamdulillah kita dapat nikmat itu atau tidak, tetap Allah itu wajib dan harus dipuji, gitu. Masya Allah ya, pujian bagi Allah. Makanya akhifillah, alhamdulillahi subhanallahi tamla'ul mizan subhanallahi walhamdulillahi tamla'an atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kalimat subhanallah walhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Memenuhi langit dan bumi, artinya bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini semua adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dan patut untuk dipuji. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb semesta alam, yaitu yang mengatur alam, yang menciptakan alam, menghidupkan, yang mematikan alam. Kalau memang Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang ngasih ini, ngasih itu, semuanya, maka dialah satu-satunya Tuhan yang disembah atau Rabb yang disembah, tidak menyembah kepada selain Allah. Ya, Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Penulis berkata rahimahullah, wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Wa kullu ma siwallahi alamun, dan semua yang selain Allah adalah alam. Dan semua yang selain Allah adalah alam. Alam itu apa? Makhluk. Baik, makhluk. Selain Allah, semua selain Allah adalah makhluk. Berarti malaikat makhluk, nabi dan rasul makhluk, manusia makhluk, jin, syaitan, semuanya itu makhluk. Langit, bulan, bintang, bumi, semuanya adalah makhluk. Karena di dunia ini tidak ada yang ketiganya. Tidak ada yang ketiganya. Adanya dua. Kalau enggak khaliq, ya makhluk. Kalau enggak pencipta, ya yang diciptakan. Kalau bukan yang disembah atau yang menyembah, kan gitu. Tidak ada yang tiga. Ada khaliq, ada makhluk, ada abid, ada ma'bud. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Sudah, gak ada yang ketiganya, cuma dua aja. Subhanallah ya, Masya Allah. Jadi kullu ma siwallahi alamun, dan semua yang selain Allah adalah alam atau makhluk. Sudah. Wa ana wahidun min dalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Aku di sini penulis dan termasuk yang membaca dan termasuk antum semua. Begitu. Bagian dari makhluk. Kalau memang sama-sama makhluk, kenapa minta kepada makhluk?
Kenapa harus bertawakal kepada makhluk? Kenapa harus roja, berharap, takut dan seterusnya kepada makhluk, padahal mereka semuanya makhluk sama dengan kita? Kenapa harus takut dengan syaitan? Kenapa harus takut dengan jin? Padahal syaitan dan jin makhluk. Kenapa harus takut sama kuburan? Padahal kuburan juga makhluk. Kenapa harus takut kepada orang yang sudah mati? Padahal dia makhluk, bahkan sudah mati. Kenapa harus takut? Ya Allah, ini tauhid, tauhid luas banget pembahasannya itu. Tauhid ini. Antum jalan sendiri di kuburan malam gitu, jam 12 malam, takut apa? Sebenarnya nggak takut sih ya, kayak ada yang Masya Allah. Kenapa harus bertawakal kepada makhluk? Nah inilah ya Allah, tauhid itu luas banget ya, tauhid itu luas banget pembahasannya. Kalau memang makhluk selain Allah adalah makhluk, kenapa harus bertawakal kepada makhluk? Ya, Masya Allah. Udah jam 6 Pak. Tapi kalau mau pulang kan Bapak payung kan ya? Saya kira cukup dulu sampai di sini. Sudah jam 6. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Barangkali ada yang bertanya, kami silakan. Kami persilahkan. Nggak ada yang bertanya? Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Termasuk hujan ini karena nikmat Allah ya, diatur sama Allah. Kenapa kok rintik-rintik kok nggak bleng gitu Pak ya? Nah itu Allah yang mengatur. Kenapa kok nggak asin ya? Kenapa nggak asin ya Allah? Kalau asin gimana? Nah, ya tumbuh-tumbuhan semuanya mati. Genteng-genteng pada rusak kan gitu. Masya Allah. Padahal ya kan proses hujan itu kan katanya dari laut kan, laut menguap ya katanya ya, menguap kemudian jadi awan kemudian hujan. Itu kan berarti sebenarnya dia itu ya air laut kan harusnya asin, tapi kenapa kok turun tawar dan menyegarkan dan menyehatkan dan langsung bisa diminum Pak ya? Bisa nggak? Ya bisa lah, tapi sekarang nggak ada yang minum air. Masya Allah. Kenapa kok rintik-rintik? Berarti kalau memang Allah lah yang mengatur hujan itu, berarti Allah tahu berapa jumlah rintik-rintik hujan itu. Berarti Allah tahu nih, dalam 1 detik ini rintikan itu jumlahnya berapa, Allah tahu itu. Dan rintik 1 ini akan jatuh di bumi mana, Allah tahu itu. Dan berapa liter yang turun ke bumi ini Allah pun tahu. Ini saya tanya sama antum, ini bener nggak sih ini ya? Ada yang mengatakan jumlah air yang turun ke bumi ini tahun ini dengan tahun berikutnya itu sama sebenarnya. Kalau dihitung literannya gitu loh. Tahun ini misalnya tahun ini 5 liter misal. Tahun depan itu sama sebenarnya 5 liter juga. Tapi yang bedain apa? Pembagiannya. Kadang di sini, kadang di sono, kadang di sono, kadang di sono. Katanya seperti itu, bener nggak? Wallahu a'lam. Tapi saya pernah mendengar salah seorang ulama lah ya mengatakan demikian, rinci banget tentang hujan. Salah satunya itu tiap tahun itu sama, ya
jumlah air yang turun ke bumi ini dari tahun ke tahun. Ya wallahu a'lam bishawab. Maka kalau kita perhatikan hujan ini pun akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau memikirkan dan merenungkannya. Ya, wallahu a'lam. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan memberkahi kita semua, dan selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, sehat walafiat. Kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.